dan tata tertib seperti apa sih aturan yang ada di Museum Sejarah Jakarta ini ya. Jadi pertama saya ingatkan, adik-adik di sini ada dari beberapa sekolah ya. Tentunya kalau sudah PKL di sini ya, itu sudah tidak lagi membawa nama sekolah karena sudah gabung jadi merupakan PKL unit pengelola Museum Sejarah Jakarta. Tidak ada lagi dari sekolah A, sekolah B, semuanya sudah gabung, sudah jadi satu tim. Jangan gontok-gontokan, jangan saling sikut. Kita dalam menjadi berwarna. Sudah dengan orang Portugis tahun 1522. Lebih tepatnya tanggal 21 Agustus 1522. Kenapa ada kejadian ini? Karena lebih tepatnya Pulau Jawa sudah dibuat. Karena dengan menampakkan kakinya saja di atas bongkahan batu ini. Jadi ini adalah telapak kaki Raja Punawarman. Karena dulu itu dikenal mempunyai kekuatan luar manusia. Sekarang ya kalau ya, jadi kita berarti apakah ya, jadi baik, selamat siang Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria. Kemudian Perdepannya itu akan dijadikan kantor Dewan Pengadilan. Pada tanggal 30 Maret tahun 1974 barulah gedung ini diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta. Sekarang yang ruangan pertama ini namanya ruangan Raja Punawarman. Dipahami ya seperti ini, jadi lebih cepat hafal dan bisa tujuan ini bisa mandi ya, gitu ya. Jadi yang tujuan itu di apa? Kita berada di ruangan lantai 2. Baik, di sini terdapat balkon. Balkon ini digunakan untuk para hakim dan masa Batavia untuk melihat hukuman mati yang ditandai dengan bunyinya lonceng 3 kali. Di sebelah di ruangan interaksi dengan bangsa Eropa. Di ruangan ini terdapat prasasti Padrau meter dan lebar 3 meter dan tinggi 175 cm dan di dalam area ini memiliki kapasitas Serta untuk memandikan kuda, Bapak Ibu sekalian. Ada di ruangan Omen London. Di ruangan Omen London ini terdapat beberapa koleksi, yaitu koleksi keramik berhias tulisan Arab. Museum Sejarah Jakarta, kita bisa lihat di sana ada meriam. Meriam di sana namanya adalah meriam Sedabur. Meriam Sedabur ini awalnya adalah milik Portugis. Kemudian setelah Portugis kalah melawan Belanda di Malaka, Malaka itu di Malaysia. Dia meriam ini akhirnya dibawa sama Belanda. Interaksi dengan bangsa Eropa. Di sisi sebelah kanan Bapak Ibu terdapat sebuah prasasti. Ada yang tahu nama prasasti ini apa? Enggak. Prasasti ini bernama Prasasti Padrau, yang dimana awalnya bernama The Oldest Holland Kirk, gereja lama Belanda yang dibangun pada tanggal
pada tahun 1640. Tahun 1527, di ruangan ini terdapat koleksi meriam Cirebon yang beratnya 350 kg, terbuatkan dari perunggu dan berhiaskan kepala naga. Meriam ini memiliki panjang 234 cm dengan lebar 76 1527. Di ruang 1527 ini terdapat beberapa koleksi. Salah satunya adalah pedang kalilan. Pedang kalilan adalah pedang yang digunakan untuk mengeksekusi tahanan yang sudah difonis hukuman mati. Ruangan 1527. Di ruangan ini terdapat patung Raden Wijaya Krama. Beliau merupakan penguasa Jayakarta yang ketiga, dan beliau merupakan anak dari penguasa dari Jayakarta yang kedua, yaitu Ki Bagus Angke. Kapal ini membawa rempah-rempah menuju Indonesia, tetapi sayangnya kapal ini karam terkena badai di perairan Australia. Sekarang puing-puingnya berada di Australia dengan disusun rapi. Satu kebun kopi, prasasti ini terdapat 2 telapak kaki gajah yang diperkirakan bernama Airawata. Airawata ini merupakan tunggangan atau kendaraan yang digunakan oleh Raja Purnawarman yang pada saat itu memimpin kerajaan Tarumanegara. Sekarang kita berada di sumur. Sumur ini dibuat pada abad 18. Dulunya sumur ini digunakan untuk kebutuhan pembangunan gedung. Namun kemudian sumur tersebut digunakan untuk minum para tahanan dan memandikan para kuda. Jika tidak, saya anggap kunjungan hari ini berakhir. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pelayanan kami. Selanjutnya saya akan mengantar Bapak dan Ibu ke tempat syukur. Saat ini kita ada di ruangan Tarumanegara dan di sini ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini ditemukan pada tahun 1878 di wilayah yang kini bernama Kelurahan Tugu Selatan. Kemudian pada tahun 1911 prasasti ini dipindahkan ke Museum Nasional. Ada di ruang Tarumanegara. Di sini terdapat 3 prasasti, di antaranya adalah prasasti Ciareten. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1863 di desa Ciareten, di desa Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Ruangan Sultan Agung, dan di sini juga terdapat mimbar masjid. Mimbar masjid ini dibawa dari Masjid Kampung Baru berbahan dasar kayu jati, dan juga mimbar Masjid Kampung Baru ini menjadi saksi perlawanan rakyat terhadap Belanda pada saat itu. Sistem kepercayaan Tarumanegara. Pada saat itu masyarakat di kerajaan Tarumanegara meyakini dewa-dewa Hindu. Seperti yang terlihat pada ruangan ini terdapat beberapa arka dewa-dewi Hindu. Untuk arka yang asli dapat ditemukan di Museum Nasional. Ada di ruangan Buni itu Jakarta. Jadi pada ruangan ini menjelaskan bagaimana suku Buni melakukan persebarannya di daerah Jabodetabek. Jadi suku Buni ini berasal dari wilayah Bekasi. Ada peta Batavia tahun 1650. Nah, peta Batavia ini dibuat 31 tahun setelah kedatangan Belanda pertama kali di Jayakarta. 42 sampai 1945, gedung ini beralih fungsi menjadi markas logistik dari Nippon Jepang. Lalu pada tahun 1972, gedung ini diserahkan kepada pemerintahan DKI Jakarta untuk diperbaiki dan diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Bapak Gubernur Jakarta, Bapak Ali Sadikin. Nama Padilan nomor 1, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman di kawasan Bogor. Gedung ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham Fardibe. Ruangan sidang, ruangan ini digunakan untuk mengadili dan menyidangkan atau memutuskan perkara. Kita sedang berada di ruang penjara wanita. Ruangan ini berukuran 9 meter dan lebarnya 6 meter. Gubernur Jenderal VOC yang bisa dibilang tuh paling kaya dan merupakan salah satu yang paling lama masa jabatannya, yaitu selama 14 tahun. Nah, ini adalah tulisan dari Gubernur Jenderal Petrus Albertus Vanderkara. Tahun 1527 ini ada patung, yaitu patung Raden Wijaya Krama. Patung ini adalah pemimpin ketiga dari Jayakarta. Ada patung Dewa Hermes yang dibuat pada abad ke-18 oleh orang Eropa dan memiliki berat sekitar 120 kg dan tinggi 2 meter persegi. Ada
ada lukisan Pangeran Diponegoro yang ditangkap oleh para jenderal kolonial Belanda. Lukisan ini dilukis oleh Raden Saleh. Meriam ini terkenal karena bentuknya yang unik. Di belakang meriamnya terdapat bentuk fight scene, yaitu jari jempol yang berada di jari tengah, di antara jari telunjuk dan jari tengah. Kita ada di ruang mural. Bisa teman-teman lihat di setiap dinding ada lukisan yang dilukis oleh Haryadi. Nih ibu sekalian, di sini ada lemari arsip. Kan ada lumpang. Jadi lumpang itu terbuat dari tembaga. Konon katanya ditemukan di laboratorium, tepatnya di Kastil Batavia. Selain terbuat dari tembaga, biasanya lumpang yang berukuran kecil difungsikan untuk menumbuk obat. Lemari yang menyimpan arsip-arsip keadilan yang ada di Batavia. Jadi di lemari ini juga terdapat dua dewi, yaitu Dewi Kebenaran dan Dewi Keadilan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan ruangan di mana ada perhiasan Betawi, dan di sini tuh mengenai tentang pernikahan orang Betawi. Jadi di sini ada persidangan antara Arab dan Betawi. Jadi untuk yang wanita itu cenderung ke arah baju adatnya yang ke arah Chinese, sedangkan yang pria itu lebih ke arah yang Arab. Terdapat ukiran dua telapak kaki gajah yang diperkirakan bernama Airawata. Airawata tersendiri itu merupakan tunggangan atau kendaraan yang biasa digunakan oleh Raja Purnawarman. Museum Dalam Jakarta terletak di Taman Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Kelurahan Finansia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat 0. Ruang prasejarah adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Di ruangan ini terdapat koleksi dari dua zaman, yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu baru atau masa bercocok tanam, dan zaman logam. Di ruangan ini terdapat peralatan batu yang sudah digunakan manusia dari zaman Neolitikum atau batu tua. Jadi itu ada kapal ini saya digunakan untuk ekspedisi perdagangan. Kapal ini juga digunakan untuk membawa ke gerbang kota Batavia. Tapi di pertengahan kota Australia, kapal ini juga ini kan di sini miniaturnya ya. Kalau di kota, nah di sini ada sebuah meriam. Tidak punya meriam itu. panjang sekitar 6 meter, lebar 3 meter, dan tinggi sekitar 165 cm. Iya, para tahanan di sini itu dipasung dengan menggunakan bola besi yang ada di dalam. Itu adanya Dewa Dewi Hindu. Nah, di sini pada nomor ini terdapat akte Dewa Dewi Hindu. Di antaranya ada akte Dewi yang 1, Jadi,
Dan prasasti ini mencatatkan tentang penggalian dua sungai, yaitu Sungai Adipati dan Sungai Kanjaraga yang panjangnya sekitar 9 km. Sekarang kita berada di ruang Betawi yang di ruangan ini terdapat perhiasan-perhiasan pengantin Betawi pada zaman dulu. Nah, kali ini